Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurs Murniati, M.Kep, sebagai penguji 1. Yang saya hormati Ibu Nurs Indri Heri Susanti, S.Kep, M.Kep sebagai penguji 2 dan pemilih 1. Yang saya hormati Ibu Tri Sumarni, Nurs S.Kep, M.Kep sebagai penguji 3 dan pemilih 2. Saya Natasha Rahardiana Kaunang dengan nomor induk mahasiswa 180103066, program studi ilmu keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa tahun 2022 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Burnout terhadap Perilaku Caring pada Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah akan saya mulai dari rumah sakit. Rumah sakit merupakan instansi penyedia layanan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, dan ICU. Rumah sakit tentunya perlu menjaga kredibilitasnya di tengah masyarakat supaya tetap menjadi pilihan utama masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Kunci untuk menjaga kredibilitas rumah sakit yaitu dengan menjaga kualitas rumah sakit yang baik. Salah satu tenaga kesehatan yang perlu diperhatikan oleh pihak rumah sakit itu adalah perawat. Perawat memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas rumah sakit yang baik. Hal ini dikarenakan perawat memiliki intensitas waktu interaksi paling banyak dengan pasien dan keluarga pasien dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Karena perawat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan memberikan tindakan keperawatan kepada pasien. Tentunya hal ini membuat perawat menjadi tenaga kesehatan yang memiliki waktu paling banyak berinteraksi dengan pasien dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Dalam memberikan asuhan keperawatannya, perawat tentu saja memerlukan sikap dan perilaku yang baik. Perilaku yang baik dalam memberikan asuhan keperawatan bisa disebut dengan perilaku caring. Perilaku caring contohnya seperti memberi kasih sayang, perhatian, mengunjungi pasien, memberikan dorongan positif sehingga pasien dapat sembuh. Perilaku caring merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh perawat profesional. Namun, perilaku caring ini dapat dipengaruhi oleh beban kerja dan burnout. Beban kerja yang berlebihan, seperti beban kerja yang dirasakan perawat, yaitu tuntutan-tuntutan yang ada di rumah sakit atau pekerjaan yang melebihi dari kemampuan perawat. Beban kerja juga bisa dialami perawat apabila jumlah pasien melebihi atau tidak sebanding dengan jumlah perawat yang ada. Selain beban kerja, ada juga burnout. Burnout adalah reaksi emosional yang dirasakan pekerja dari stres yang tinggi atau stres berat. Burnout disebabkan oleh bisa karena jam shift yang berlebihan atau lingkungan kerja yang kurang kondusif dan teman kerja yang tidak kooperatif. Beban kerja dan burnout yang tinggi tentu akan menurunkan motivasi perawat untuk memberikan perilaku caring kepada pasien. Contohnya seperti ketika diminta untuk memberikan tindakan keperawatan kepada pasien, perawat bisa menunda-nunda pekerjaan tersebut sehingga itu akan menurunkan kualitas rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit perlu memperhatikan kinerja para perawatnya. Dan dengan itu, perawat dapat menerapkan perilaku caring yang baik untuk meningkatkan kualitas rumah sakit. Latar belakang masalah, studi pendahuluan. Peneliti sudah melakukan studi pendahuluan di Rumah Sakit Palang Biru Gombong pada 19 Januari tahun 2022. Data yang didapatkan yaitu ada sebanyak 45 perawat ruang rawat inap dan jumlah pasien yang dirawat selama bulan Desember tahun 2021 yaitu sebanyak 1.121 pasien.
Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa perawat. Didapatkan perawat merasa beban kerja terlalu berat dan mengalami burnout. Hal ini dikarenakan ada banyaknya pasien dan ketidakseimbangan antara jumlah pasien dan perawat. Penelitian dari Kusumawati dan Istiqomahi tahun 2021 didapatkan 12 responden mengalami beban kerja sedang dan 18 responden mengalami kelelahan kerja atau burnout sindrom ringan. Berdasarkan penelitian Demore et al. Tahun 2019, beban kerja lebih dari standar waktu optimum produktif sebesar 80%, beban kerja dirasakan terutama pada si pagi sebesar 99,03%, diikuti shift sore sebesar 97,37%, dan shift malam sebesar 78,73%. Kemudian perawat yang memiliki motivasi tinggi untuk menerapkan perilaku caring sebanyak 57,5%, dan perawat yang berperilaku caring kurang baik sebanyak 53,8%. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa masih banyak perawat yang berperilaku caring kurang baik atau sedang. Sedangkan rumah sakit harus tetap menjaga kredibilitasnya supaya kualitas rumah sakit tidak turun. Mengetahui apakah ada pengaruh antara beban kerja dan burnout terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap rumah sakit Palang Biru Gombong. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian saya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara beban kerja dan burnout terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap. Untuk tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi beban kerja perawat ruang rawat inap di Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Yang kedua ada mengidentifikasi burnout perawat inap di Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Yang ketiga ada untuk mengidentifikasi perilaku caring perawat inap di Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pembuktian adanya pengaruh antara beban kerja dan burnout terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Untuk manfaat praktisnya untuk peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti bagi responden supaya responden termotivasi untuk menerapkan perilaku caring yang baik dan dapat mengatasi burnout yang dirasakan. Untuk lahan penelitian yaitu sebagai bahan masukan, informasi, dan kritik bagi Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Kajian teori dalam proposal saya yaitu ada perawat, caring, beban kerja, dan burnout. Perawat terdiri dari definisi, peran, dan tugas. Caring terdiri dari pengertian, karakteristik, faktor, dan alat ukur. Beban kerja terdiri dari definisi, jenis, faktor, dampak, dan teknik perhitungan. Sementara burnout terdiri dari definisi, dimensi, faktor, dan dampak. Kerangka teori dari penelitian saya yaitu saya berfokus pada peran perawat. Yang pertama ada pemberian asuhan keperawatan, advokat, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, peneliti, dan pembaharu. Pada peran perawat, saya berfokus pada pemberi asuhan keperawatan. Dalam memberikan asuhan keperawatan dari perawat kepada pasien, perawat memerlukan sikap atau perilaku caring. Karakteristik perilaku caring yaitu ada profesional caring, di mana perawat harus memberikan atau berperilaku profesional dalam memberikan asuhan keperawatan. Scientific caring berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki perawat, dan humanistic caring berhubungan dengan emosional perawat kepada pasien. Perilaku caring sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti beban kerja, lingkungan kerja, dan pengetahuan serta pelatihan. Faktor caring saya berfokus kepada beban kerja. Jenis beban kerja ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu seperti banyaknya pasien yang ada di rumah sakit, sedangkan kualitatif apakah pekerjaan yang diberikan sesuai kemampuan atau tidak. Dampak beban kerja yang berlebih disebut dengan role overload, dan yang di bawah itu disebut dengan role underload. Role overload tentu bisa membuat perawat
memiliki motivasi perilaku caring yang buruk. Namun, role under load juga bisa membuat perawat menjadi bosan dan juga akan menurunkan motivasi perilaku caring. Selain beban kerja, saya juga meneliti mengenai burnout pada perawat. Dimensi burnout ada kelelahan fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, kemudian ada kelelahan emosional seperti depresi, cemas, dan kelelahan mental seperti selalu berpandangan negatif kepada diri sendiri dan kurang percaya diri. Kemudian dampak burnout ada burnout is loss energy, burnout is loss enthusiasm, dan yang terakhir ada burnout is loss confidence. Berikut adalah kerangka konsep dari penelitian saya. Dengan keterangan, garis sambung diteliti dan garis putus tidak diteliti. Variabel independen saya ada dua, yaitu beban kerja pada perawat di ruang rawat inap dan burnout pada perawat di ruang rawat inap. Keduanya merupakan variabel independen yang akan saya teliti. Sedangkan variabel dependen yang akan saya teliti yaitu perilaku caring, di mana beban kerja dan burnout berpengaruh pada variabel dependen yaitu perilaku caring. Hipotesis dari penelitian ini yaitu atau praduga sementaranya adalah hipotesis alternatif yang pertama, beban kerja berpengaruh terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. H0-nya, beban kerja tidak berpengaruh terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Hipotesis alternatif yang kedua ada burnout berpengaruh terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. H0-nya, burnout tidak berpengaruh terhadap perilaku caring pada perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Palang Biru Gombong. Kita memasuki metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional atau bisa dibilang diambil dalam satu waktu. Kemudian populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 45 perawat menggunakan totaling sampling dan populasi pasien berjumlah 1.121 orang. Sampel pasien dihitung menggunakan rumus Lovin menjadi 92 pasien. Variabel dependennya yaitu perilaku caring, independennya beban kerja dan burnout. Untuk lokasi dan waktu di Rumah Sakit Palang Biru Gombong, rentan waktu Maret sampai dengan bulan Mei. Berikut definisi operasional. Variabel dependen perilaku caring perawat terhadap pasien. Perilaku caring yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh perawat saat memberikan asuhan keperawatan, seperti rasa nyaman, perhatian, hormat, peduli, terampil, pemeliharaan kesehatan, memberi dorongan, melindungi, kehadiran, mendukung, memberikan sentuhan, dan siap membantu memenuhi kebutuhan pasien serta mengunjungi pasien. Instrumen yang saya gunakan yaitu Questionnaire Caring Behavior Inventory atau CBI-24. Skor rendah 24-63, skor sedang 64-103, skor tinggi 104 sampai dengan 144 dengan skala penelitian ordinal. Variabel independen beban kerja pada perawat. Beban kerja adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh suatu unit atau pemegang jabatan dalam waktu tertentu. Instrumen yang saya gunakan yaitu kuesioner beban kerja perawat dengan skor rendah 13-25, skor sedang 26-38, skor tinggi 39-52, dan skala penelitiannya itu ordinal. Untuk variabel independen burnout pada perawat, burnout merupakan sindrom kelelahan secara emosional dan sinisme yang terjadi di antara individu yang melakukan masalah burnout inventory atau human service. Instrumen yang saya gunakan yaitu kuesioner masalah burnout inventory human service survey. Dengan skor rendah yaitu 22-43, skor sedang 44-65, dan skor tinggi 66-88 dengan skala penelitian ordinal. Berikut adalah instrumen validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang saya gunakan dalam penelitian ini. Kuesioner caring. Berdasarkan penelitian Afrini tahun 2019, kuesioner caring CBI-24 dikatakan valid dengan nilai R hitung berkisar 0,40 hingga 0,83. Caring Behavior Inventory
diuji pada 56 perawat part-time dan full-time dan diperoleh nilai alpha Crown Batch sebesar 0,98. Untuk kuesioner beban kerja, Nursalam tahun 2017 terbukti valid dengan koefisien korelasi p-value 5% dan terbukti reliable dengan hasil nilai reliabilitas alfa 0,827. Untuk kuesioner burnout, berdasarkan uji validitas yang dilakukan Andarini tahun 2018 menggunakan korelasi persen product moment, menunjukkan bahwa hasil valid karena nilai P lebih dari 0,05 dan terbukti reliable dengan hasil nilai reliabilitas sebesar 0,902. Etika penelitian. Etika penelitian adalah seperangkat prinsip yang perlu dipatuhi agar pelaksanaannya suatu kegiatan oleh seseorang atau profesi bisa berjalan dengan benar atau the right conduct. Pada uji etik ini akan dilakukan di KEPT Universitas Harapan Bangsa. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.